ned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga baik-baik saja dan selalu dimurahkan rezekinya. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang sangat mengharukan dan pastinya film ini sangat menarik untuk ditonton. Film ini adalah sebuah film drama bencana Norwegia yang dirilis pada tahun 2015. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke ceritanya. Film berlatar di sebuah kota kecil di pegunungan yang terlihat begitu asri dengan danaunya. Di sini diperlihatkan seorang pria yang sedang berkendara ke tempat kerjanya, dan dia bekerja sebagai seorang ahli geologi di sebuah pegunungan. Dan di sini kita ketahui dia bernama Christian. Tapi ternyata hari itu adalah hari terakhir dia bekerja di sana, karena dia akan pindah ke kota lain. Tapi saat Christian mengemas barang, tiba-tiba terdengar alarm dari ruang kontrol. Dan monitor menunjukkan air menurun secara drastis. Christian yang melihat itu merasakan firasat yang tidak enak, takut akan terjadi sesuatu. Christian? Christian, vær stille. Det går bra. Stikk av pakk. Vi har kontroll. Sampai di rumah, dia masih memikirkan tentang gunung itu, walaupun dia sudah tidak bekerja di situ lagi. Dan di sini juga diperlihatkan bahwa anak laki-laki Christian yang bernama Sondre tidak begitu senang karena dia tidak mau meninggalkan kota itu. Altså, hva blir det neste da? Hva blir etter vi har vært i Stavanger i 2 år, blir det da opp og ut for å dra? Hva er det som skjer? Er dere tenkt å flytte? Scene berpindah saat Christian dan dua anaknya sudah berangkat meninggalkan kota. Sedangkan istrinya harus tinggal beberapa hari lagi karena masih ada yang harus dikerjakan. Sementara itu, di perjalanan Christian semakin tidak tenang. Dia takut pegunungan itu longsor. Lalu memutuskan untuk balik arah dan kembali lagi untuk memperingatkan rekan kerjanya. Det tar så lang tid. Di sini Christian menjelaskan bahwa telah terjadi pergeseran lempeng gunung dan ini sangat berbahaya. Untuk membuktikannya, mereka memutuskan untuk pergi ke lokasi sensor yang kemarin bermasalah. Sampai di lokasi, mereka langsung turun dan memeriksa sensornya. Dan benar saja, ternyata lempengan gunung sudah bergeser, yang menyebabkan kabel sensor terputus. Sesampainya di kantor, Christian berdebat dengan rekan kerjanya. Menurut Christian, kalau sampai terjadi longsor, maka akan menyebabkan ombak yang tinggi dan menghancurkan kota. Tapi rekan kerjanya tidak percaya kalau ada pergeseran lempeng gunung. Dan akhirnya Christian pun hanya bisa terdiam karena dia sudah tidak bekerja di sana lagi. Scene berpindah ke istri Christian. Dia menelpon anaknya untuk mengetahui sudah sampai di mana perjalanan mereka. Dia pun kaget, ternyata mereka masih belum berangkat dan masih menunggu di tempat kerja Christian. Saat Christian menuju mobilnya, dia tidak menemukan anak-anaknya, dan mereka hanya meninggalkan selembar kertas. Ternyata anak-anaknya sudah dijemput oleh ibunya dan dibawa ke tempat istrinya bekerja. Sesampainya di hotel tempat istrinya bekerja, istrinya terlihat sangat kesal kepada Christian. Karena Christian masih memikirkan tentang gunung itu, padahal itu sudah bukan menjadi urusan dia lagi. Det blir jo ikke noe Stavanger i dag. Så får du prøve Tapi pada akhirnya mereka pun sepakat untuk pergi besok harinya. Du, deg. Di sini Christian kembali ke rumah lama mereka karena anak perempuannya ingin tidur di sana. Sedangkan anak laki-lakinya tidur di hotel tempat ibunya bekerja. Saat tengah malam, Christian yang masih tidak tenang mencoba menghubungi temannya dan bertanya tentang kondisi pegunungan saat ini. Dan ternyata temannya ini masih terjaga karena beberapa sensor mendeteksi turunnya air tanah untuk yang kedua kalinya. Shit. Da er helt sikkert bare en feil.
Arvid og Jakob er der nede og sjekker. Det er mellom Sammantrekninga i Dan fjellet. benar saja, saat Arvid dan Jakob pergi melakukan pengecekan, terjadi pergeseran lagi yang mengakibatkan terjadinya sedikit Har gempa. du plukket opp noen rystelser her? Christian yang semakin tidak tenang mencoba mencari data dengan membuka buku dan mencocokkan dengan kejadian yang lama. Jadi sekitar 50 tahun yang lalu gunung ini pernah longsor dan mengakibatkan gelombang setinggi 40 meter. Lalu Christian menelpon Arvid dan Jakob untuk menyuruh mereka keluar dari sana karena menurut data yang dibacanya akan terjadi longsor yang besar. Hva mener du? Tapi belum sempat mereka naik, tiba-tiba terjadi longsor dan gempa. Lalu Christian menyuruh mereka untuk menghidupkan alarm peringatan. Sesaat setelah alarm berbunyi, terjadi gempa dan longsor yang mengakibatkan terjadinya gelombang tinggi. Dan mereka hanya punya waktu 10 menit sebelum ombak tersebut sampai ke kota mereka. Di sini, Christian langsung pergi ke hotel tempat istrinya bekerja. Tapi di tengah perjalanan, istrinya memberitahu untuk tidak menjemputnya dan menyuruh Christian untuk pergi duluan. Dan mereka akan menyusul dengan bis yang ada di hotel itu. Det er en tsunami på vei inn fjorden nå. Vi har noen få minutter på å komme oss 80 meter opp i høyden, så vær så snill. Seketika suasana menjadi chaos, orang-orang berlari menyelamatkan diri. Pada saat itu, Christian terpisah dari anak perempuannya karena dia membantu teman wanitanya yang kakinya terjepit mobil. Tapi tak lama ombak tinggi pun sampai, dan Christian pun masuk ke dalam mobil dan menutup rapat pintunya. Di sini diperlihatkan Christian berhasil selamat, tapi tidak dengan teman perempuannya. Setelah itu, Christian bergegas untuk mencari anaknya. Setelah lama mencari, akhirnya dia berhasil menemukan anak perempuannya dengan selamat. Dan sekarang, Christian mencoba mencari istrinya dan menitipkan anak perempuannya dengan salah seorang sahabatnya. Singkat cerita, Christian pun berhasil menemukan bis tempat istrinya bekerja. Tapi di bis tersebut tidak ada yang selamat. Dan dia masih berusaha mencari istri dan anaknya. Tapi dia tidak menemukan mereka. Christian yang mulai putus asa memutuskan untuk mencari mereka ke hotel tempat istrinya bekerja. Lalu Christian masuk dan terus mencari, walaupun harapannya sangat tipis. Tiba-tiba, dia menemukan tas anaknya. Sin berpindah ke istri Christian. Ternyata mereka berhasil selamat dari gelombang tersebut. Tapi dia terjebak di salah satu ruangan yang sudah dipenuhi air.
Jadi istrinya ini tidak ikut naik bis karena dia belum menemukan anaknya dan memutuskan untuk masuk lagi dan mencarinya. Setelah menemukan anaknya, mereka pun pergi keluar, tapi mereka sudah terlambat dan bisnya sudah meninggalkan mereka. Tiba-tiba ombak besar sudah sampai di depan mereka, dan mereka berlari kembali ke dalam hotel untuk mencari perlindungan. Scene berpindah di mana Christian semakin putus asa dan marah kepada dirinya, sampai dia memukul besi yang ada di sampingnya. Ternyata istri Christian mendengar suara pukulan itu, dan mereka mencoba mencari cara agar Christian juga mendengar dan mengetahui keberadaan mereka. Christian yang mendengar itu langsung bergegas ke sana dan berharap suara itu dari istri dan anaknya. Dan akhirnya Christian berhasil menemukan istrinya. Setelah itu, Christian menjemput anak laki-lakinya. Hvor Julie, jeg trenger deg. Du, sett meg. Kom. Jeg kommer til å passe på hele tiden. Er du klar? Tapi di tengah perjalanan, anaknya mulai panik karena kehabisan oksigen. Christian yang melihat itu memberikan nafas buatan. Karena Christian tak kunjung sampai, istrinya pun bergegas masuk ke air dan menemukan Christian sudah kaku. Dan mereka mencoba memberikan pertolongan kepada Christian. Akhirnya, setelah lama berusaha keras, Christian pun sadar. Dan mereka berhasil selamat. Oke, sekian video kali ini dan terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe dan jangan lupa di-share dan berikan komenannya agar kedepannya saya bisa menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.